Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tifa sepertinya sudah mulai kebingungan sampai dia keceplosan, teman-teman. Keceplosan kalau dalam mengusut ijazah Pak Jokowi ini memang ada kepentingan. Waduh, waduh, waduh. Tifa, kok bisa gitu Anda sekarang mengakui kalau ada kepentingan? Tapi tiba-tiba ketika dia ngomong, teman-teman, mungkin dia langsung sadar gitu. Oh, kok saya sebut kepentingan? Waduh, ini langsung diubah nih kalimatnya si Tifa. Langsung dibelokin. Waduh, udahlah Tifa. Kalian ini sudah ketahuan. Motifnya ketahuan, ada kepentingan. Jadi nggak usah pura-pura inilah, pura-pura kalian ini sebagai peneliti lah, saintis lah, udah nggak usah, percuma. Nah, selain itu teman-teman, mereka ini kan sebentar lagi akan ditetapkan sebagai tersangka. Ada 12 orang kalau nggak salah. Kalau perlu ditambah nanti Pak Polisi ya. Tapi Egy Sujana malah kabur ke luar negeri. Aduh. Kemarin sudah kabur, alasannya berobat. Sekarang kabur lagi, alasannya mau melapor ke Amnesty Internasional. Tapi konon kabarnya, ya laporannya itu tidak diterima teman-teman. Kabarnya ya. Tapi coba teman-teman cross check lagi apakah benar laporan dia diterima sama Amnesty. Tapi yang anehnya, ketika kemarin dia dipanggil oleh Polda Metro untuk melakukan klarifikasi, dia ini kan pakai kursi roda. Seolah-olah orang yang sakit parah, sakit keras. Padahal kalau kita lihat, ya badannya ini segar bugar teman-teman. Tapi kemarin ketika dia keluar negeri, itu wah dengan sangat lincah dia bergerak ke sana kemari teman-teman tanpa kursi roda. Apakah kemarin ketika di Polda Metro dia hanya gimmick? Aduh, banyak sekali ini ya dagelan-dagelan dari orang-orang ini. Tapi ini ada video juga dari Prof Paiman yang mengatakan bahwa mereka ini gerombolan-gerombolan pembenci ini, pemburu ijazah Pak Jokowi ini memang wajib untuk dibui. Dan kemarin Prof Paiman sudah sowan mungkin bahasanya ya, sudah sowan ke Pak Jokowi di Solo bersama dengan tim kuasa hukumnya yakni Farhat Abbas. Selain itu nih, terakhir ada juga video di mana Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang juga mengomentari seperti apa ucapan dari mantan rektor UGM yang menuduh Pak Jokowi tidak pernah lulus dari UGM S1. Waduh. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau ada orang yang tidak bersetuju dengan saya, ya bantah dengan ilmu. Bantah. Dr. Tifa dengan tidak merasa ilmu. ada urgensi untuk melakukan penelitian serupa terhadap Pak Maruf Amin, misalnya. Kan beliau itu kontribusi, konsekuensi. Dokter percaya terhadap ijazahnya Pak Maruf Amin? Bukan. Sebagai begini loh, kepentingannya itu loh. Nah, Kepentingannya ya. Nah, kepentingannya apa Tifa? Nah, mulai nih, kepentingannya apa Tifa? Artinya kepentingan apa namanya terjadi selama 10 tahun yang kita sekarang menanggung utang sekian ribu triliun, kita yang menanggung itulah anak cucu kita. Kenapa saya tanya tentang dokter Pak Maruf Amin? Sebetulnya talenta bukan hanya untuk men-challenge dokter, seberapa jauh dokter objektif dalam menilai pemimpin-pemimpin kita. Oh enggak dong, kalau itu kan bisa 100 orang saya lakukan dalam ranah penelitian saya. Ya, lalu Sekarang kenapa tidak? 45 makalah kenapa hanya berpusat pada Jokowi? Ini kan satu ini dulu. Oh, ini dulu. Ini dulu bisa menghasilkan 45 publikasi. Nanti kalau ada sesuatu yang menjadi pertanyaan publik dan sangat penting untuk dijawab dalam ranah saya, ya saya lakukan. Termasuk tentang Prabowo dong, dengan ilmu paradoksnya itu tadi. Loh iya, bisa saja. Kalau ternyata ini penting bagi masyarakat untuk melihat potensi beliau menjadi presiden yang baik sampai tahun 2029, why not? Saya lakukan penelitian. Karena itu bagus sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan masyarakat kan. Itulah salah satu guna dari sains. Penelitian kan di situ. Waduh, bentar. Tadi dia ngomong kepentingannya apa gitu ya kan? Waduh. Kalau yang lain katanya nggak ada kepentingan untuk kita teliti, tapi Pak Jokowi ada kepentingan. Wah, kepentingan apa nih? Kepentingan apa ini, Tifa? Jadi penasaran ini, Tifa. Kepentingan apa yang Anda maksud? Hah? Apakah kepentingan karena ada ininya, Tifa? Ataukah karena politik, Tifa? Waduh, yang mana ini, Tifa nih? Jujur dong. Aduh, jangan sembunyi-sembunyi. Yang jelas tertera di sini. Waduh. We have received the following letter. Following letter, ya.
Ini mau lapor ke Amnesty Internasional, baca bahasa Inggris saja begitu caranya ya kan? Gimik-gimik doang orang-orang ini. 11:30. Amnesty Internasional tanggal 18 bulan 7 tahun 2025. Nah ini. Sagus sebagai sekjen, amanah saya sebagai yang mengantarkan surat. Kenapa saya mau? Karena di dalamnya ada memperjuangkan teman-teman. Paling tidak ada 12 teman-teman, termasuk diri saya, yang dikriminalisasi. Kriminalisasinya adalah Egy Sujana itu sudah dikenal kurang lebih 35 tahun berjalan menjadi advokat. Nggak sebentar loh 35 tahun itu, senior masuk. Itu ada Undang-Undang nomor 18 Aduh, kalau takut tahun 2003 dia jadi tersangka ya pasal takut 16, aja, nggak usah kabur-kabur ke London. bahwa advokat tidak dapat digugat Sok-sokan mau lapor dan Amnesty ya tidak kan? dapat dituntut pidana ketika membela kliennya. Nah, klien yang saya bela siapa? Bambang Tri, Gus Nur, Muslim Arbi, Rizal Fadila sebagai prinsipal yang melaporkan atau yang menggugat Joko Widodo. Juga menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 10, bahwa kami ini pelapor, korban, dan saksi nggak bisa dilapor balik. Ini hukum mana? Hukum rimba yang dipakai, mentang-mentang berkuasa, kalian saya enak jidatnya aja. Siapa yang Kurang berkuasa? ajar, gitu loh. Siapa yang Saya kasih berkuasa? tahu, ilmu hukum tuh nggak boleh begitu. Tapi kenapa kami diperlakukan gitu? Bahkan yang kedua, Takut, mulai standing point takut. saya ini, atau legal standing saya ini advokat. Advokat, Dijamin undang-undang advokat. advokat mana? Ada di pasal 5. Anda Bahwa advokat mana? setara dengan polisi, jaksa, hakim. Advokat Kami mana penegak sih? hukum. Kok kenapa kalian nggak ngerti hukum? Heran saya. Kok pada takut sama Jokowi? Lah? Jokowi kayak jadi Tuhan. Lah? Nggak berani dilawan. Siapa yang lawan Jokowi jadi kafir gitu. Ini yang nggak benar. Ini musyrik. Musyrik. Ini orang-orang kok sudah mulai pakai bahasa-bahasa agamis ya dari kemarin ya. Si Sekjen TPUA kemarin baca ayat Al-Quran di iNews Rakyat Bersuara. Si Koji Nudin di Rakyat Bersuara juga baca-baca hadis. Si Tipa juga mengaku-ngaku sebagai pasukan Allah, diperintah Allah untuk mengusut ijazah Pak Jokowi. Si Egy Sujana lagi nih ya ngaku-ngaku sebagai advokat, terus tadi musyrik, kafir katanya ya kan. Dan dia ngaku advokat teman-teman. Ya, advokat apaan? Kemarin Anda ya, standing Anda sebagai ketua TPUA. Kok sebagai advokat? Anda kan yang melaporkan juga Pak Jokowi di Barreskrim sebagai Dumas ya kan? Dan Anda bukan advokat di situ, Anda ketua TPUA. Tapi belakangan ketika Anda sudah dipanggil oleh Polda Metro, Anda langsung melepas jabatan Anda sebagai ketua dan balik berprofesi sebagai advokat. Apakah Anda takut dipenjara Egy Sujana? Ha? Apakah Anda takut jadi tersangka? Udahlah, ini polisi bukan apa ya, orang baru kemarin belajar hukum. Ini udah pada senior-senior juga semuanya nih. Nggak mungkin lah polisi ini asal-asalan menetapkan Anda ya, yang seolah-olah jadi advokat sekarang. Padahal kemarin jabatannya ketua TPUA. Udahlah, jangan kabur, jangan cuci tangan. Anda ini cuma kabur ke luar negeri biar nggak ditetapkan sebagai tersangka. Lagu-lagunya udah dapat kita, Egy. Tapi ya, tadi saya lihat seger banget Egy Sujana ya. Apakah udah sembuh? Kok nggak pakai kursi roda Egy Sujana? Tadi terlihat kuat, bugar, segar. Padahal lo cuma beda beberapa hari teman-teman dari panggilan dia di Polda kemarin. Dan konon kabarnya sih ya, kalau kata siapa mantan Kabarreskrim Polri Bapak Susno Duaji, mereka ini kan kemungkinan besar sebentar lagi akan ditetapkan sebagai tersangka. Nah mungkin itu alasan Egy Sujana sok-sokan keluar negeri ya kan, karena takut gitu. Dan sekarang ngaku-ngaku advokat. Aduh Egy Sujana. Ya saya kira kalau dasarnya adalah bahwa orang-orang yang menyebar isu itu memang harus masuk penjara. Betul. Nah kenapa? Karena secara ilmiah katanya dia peneliti, katanya dia sekolahnya tinggi sampai doktor ya kan? Tetapi dia tidak bisa berpikir secara logik, secara ilmiah. Bahwa isu tentang ijazah palsu Jokowi ini kan sudah dipatahkan oleh satu
lembaga yang menerbitkan ijazah. Betul, Yaitu UGM. UGM sudah mengakui bahwa Jokowi pernah kuliah dan pernah lulus. Ini ijazahnya. Yang kedua oleh yaitu teman-teman seangkatannya Jokowi, kan? Yang ketiga oleh KPUD Solo, kemudian KPUD DKI, kemudian KPU Pusat untuk keperluan pemilu 2014 dan 2019, ya kan? Artinya kalau mereka berbicara tentang ilmiah, ya ini secara real, secara otentik, secara nyata, jelas Jokowi sudah diakui jasanya asli gitu. Nah, oleh karena itu dasar saya bahwa orang-orang ini sudah orang-orang yang tidak beres. Apalagi terus mengkaitkan dengan nama saya Prof. Imam. Sebelumnya menuduh UGM yang memasukkan ijazah Jokowi. Tiba-tiba menuduh dicetak oleh Pak Iman di pasar Pramuka Pondok. Nah, ini kan sesuatu yang apa ya? Bolak-balik seperti kayak orang gila gitu. Jadi berputar-putar, kemudian omongannya mencela-mencela kalau bahasa Jawa. Mencela-mencela ya kan, tapi memang teman-teman, tuduhan-tuduhan ini kan muncul dari tuduhan-tuduhan Bitor yang tidak berdasar, hanya katanya-katanya. Dan sudah beberapa orang yang membantah tuduhan Bitor yang menjadi saksi hidup. Nah, termasuk orang-orang dari PDIP sendiri yang membantah tuduhan Bitor. Ini kan aneh teman-teman. Tapi mereka masih aja tetap percaya dengan omongan Bitor. Padahal kan PDIP dengan Jokowi ya sudah tidak ada hubungan yang baik teman-teman. Hubungannya sudah sangat renggang gitu, sudah sangat patah. Tapi kok ya mereka masih percaya dengan omongan Bitor. Ini kan sangat anomali. Ada apa ya dengan mereka ini yang ngaku-ngaku peneliti tapi percaya dengan katanya-katanya. Bukan saintis katanya. Memang teman-teman ini bukan settingan. Bang Riki itu pernah nelpon saya, itu apaan tuh rektor katanya, sampai protes juga sebelum dicabut. Waduh. Mungkin bisa dijelaskan Bang. Lah, saya ngomong sama Bung Fitra, ini ada apa tuh Prit? Kok seorang rektor kok bicara di depan publik seperti kayak gini? Profesor lagi. Profesor bukan merupakan wawasan seorang ilmuwan. Kok jadi seperti macam apa preman saya lihat caranya. Saya kan ngomong sama Bung Fitra tuh, akhirnya besok nggak berlaku, dicabut. Cabut dia. Lah ini udah nggak bener nih. Oke, karena begini Bang, sebelum dicabut itu saya pernah melihat rilis dari UGM langsung, dari website UGM. UGM menyatakan bahwasanya perbuatan daripada Sopyan ini merupakan proses hukum yang akan diproses juga oleh mereka. Makanya setelah rilis itu saya melihat sudah ada pencabutan dari Sopyan ini gitu. Nah, apakah memang ini potensi pidananya ada bagi si Sopyan terkait dengan hal itu? Ini bukan hanya potensi saja, kemungkinannya itu besar sekali. Tidak menggugurkan walaupun dia minta maaf. Tidak akan menggugurkan namanya pencemaran nama baik. Dia udah mengeluarkan statement. Enak dong orang mengeluarkan statement. Pada saat dia mengeluarkan statement, ratusan juta membaca. Pada saat dia permohonan maaf, hanya 10.000 orang yang dengar. Sementara otak orang sudah terpecah. Dan ini tidak layak dan tidak pantas bagi seorang yang mempunyai ilmu tinggi. Kok membuat suatu statement yang sangat murahan. Statement yang murahan ya? Menurut hemat saya memang negara harus hadir. Ingat loh, situasi sekarang di kondisi seperti ini jangan lagi dibuat pecah belah pola pemikiran masyarakat. Menurut hemat saya segera saja ditindaklanjuti. Itu yang paling pantas kita kira gitu. Ya, alasan dia kemarin meminta maaf itu karena saya lihat ini biar tidak ada pertentangan, kegaduhan di masyarakat, dan saya memohon maaf kata dia gitu kan. Jadi kan ini muncul spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat, khususnya disorot juga oleh mantan Wakil Menteri Said Didu. Kata dia, ini jangan-jangan ada apa, ini ada tekanan atau apa lainnya gitu. Padahal tekanan ya kan. Dari Profesor Sopyan ini di dalam suratnya itu menyatakan agar menarik peredaran dan mencabut dari omongan-omongan yang dahulunya pernah ada di situ agar tidak disebarkan lagi. Nah, tanggapan Abang bahwasanya isu politisnya itu ini jangan-jangan ada tekanan gitu. Ini dari salah seorang mantan wamen gitu yang ngomong gitu. Lah ini kan biasa lah, ini kan istilahnya digoreng pokok permasalahan seperti itu kan. Emang sih teman-teman, ya kata mereka sih Prof. Sopyan diancam gitu ya kan. Diancam apanya? Ya kalau Anda mengeluarkan sebuah statement, ya ini kan ada delik hukumnya teman-teman. Ya harus di-challenge dong di pengadilan, harus di-challenge dong di ranah hukum. Jangan sampai Anda mengeluarkan statement tapi Anda tidak mau mempertanggungjawabkannya. Ya kalau Anda melakukan seperti itu, hal-hal seperti itu ya kan
ya sembarang aja Anda temui orang terus suruh ngaku ijazah Pak Jokowi palsu kan ya gampang aja kalau kita mau main-main begitu teman-teman. Tapi kan orang-orang ini ya selalu mengatakan setiap ada pengakuan kemudian dicabut, ngomong lagi kriminalisasi, ngomong lagi diancam. Padahal hanya mau di-challenge, hanya mau dibawa ke ranah hukum biar ya apa yang Anda omongkan itu coba pertanggungjawabkan, mana bukti-buktinya. Jangan cuma omong doang gitu ya kan. Jangan cuma tuduh-tuduh doang tanpa bukti. Ini kan berbahaya. Nanti semua orang gampang aja dituduh-tuduh gitu tanpa bisa mempertanggungjawabkannya. Ini kan bahaya teman-teman. Jadi ya kalau Anda mengeluarkan statement ya udah pertanggungjawabkan, jangan asal omong-omong. Lembaga yang berwenang yang berhak menyatakan itu asli atau tidak udah menyatakan bahwa itu asli. Itu udah cukup, sangat cukup sebenarnya. Apalagi ditambah hasil lapor gitu ya. Dan ditambah lagi mereka tidak punya bukti yang bisa diterima. Karena analisis yang mereka gunakan itu analisis yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan metodenya, ya. Karena analisis digital, ya, untuk dokumen analog, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya sangat disayangkan sekali ya. Nah, sebagai orang Batak tadi, kenapa saya menghubungi dia pada bulan Maret? Kenapa saya meminta dia diskusi? Tujuannya sih untuk meluruskan, jangan sampai ikutlah ke kasus-kasus seperti ini. Ini masih bisa kita luruskan. Makanya kita minta diskusi, bahkan saya minta diskusi dia di awal itu face to face, ya udah kita jam berdua dulu kalau memang nggak mau forum gitu ya, nggak mau juga padahal saya ngirimi data loh ke dia, saya ngirimi hasil dokumentasi skripsi yang lain untuk meluruskan dia. Ini loh skripsi yang lain juga sama loh fontnya, sama loh bentuknya, sama loh pembatasnya, dicetak di perdana tak bilang sebelum ini dilaporkan. Iya benar, sebelum dilaporkan tadi sebelum dilaporkan supaya bisa istilahnya dia meluruskan dia lah. Asumsinya itu ternyata nggak benar gitu ya. Ternyata malah saya diblokir, disalahgunakan dokumentasi saya, gitu kan? Itu yang katanya penelitiannya. Iya, itu yang diteliti dia. Jadi muncul di iNews. Ada orang yang buka skripsi itu tangan saya. Itu tangan saya. Oh, gitu. Itu dokumentasi saya semua. Waduh teman-teman. Ini Rismon memang sangat mempermalukan dirinya sendiri ya. Menampilkan sebuah skripsi ataupun dokumentasi skripsi di televisi, di iNews, Rakyat Bersuara. Ya, yang ada tangan yang membuka-buka lembar per lembar itu ternyata punya Joshua Sinambela, dan itu tangan Joshua Sinambela, teman-teman. Terus dia ngaku-ngaku, saya sendiri yang ke Fakultas Kehutanan UGM melihat skripsi dan segala macam. Padahal kemarin ketika dia mau ke sana dilarang, teman-teman, nggak boleh masuk gitu ya kan. Terus sosokan, ya katanya dia yang ngambil bukti langsung, primary evidence dan lain sebagainya. Aduh, dan ternyata Joshua Sinambela sudah menantang Rismon face to face jauh sebelum dia dilaporkan. Mungkin awal mula Rismon mulai mengulik-ulik ijazah Pak Jokowi nih ya kan. Nah, ternyata Joshua Sinambela ngajak dia face to face. Terus sekarang sok-sok garang si Rismon, mana Joshua Sinambela, sini face to face berhadapan dengan saya di podcast. Waduh, padahal dulu sudah diajak-ajak teman-teman, dia ajak face to face, tapi nggak mau, sampai diblokir loh Joshua Sinambelanya. Ini kan, waduh, Rismon ini ternyata hanya omong-omong teman-teman. Mentalnya cuma mental depan kamera. Padahal Joshua mengajak dia langsung Zoom berdua gitu, tapi nggak mau karena nggak diliput teman-temannya. Dia ini kan cari panggung sebenarnya si Rismon ini. Dan kita balik teman-teman ke Tifa tadi di video awal. Waduh, gimana menurut kalian omongan Tifa ini? Yang sepertinya dia keceplosan ngomong kepentingan-kepentingan itu. Ada kepentingan apa nih Tifa? Ayolah jujur. Kami menunggu nih kejujuran Tifa. Kepentingan apa? Kalau Roy Suryo, Rismon itu kan nggak mungkin bisa jujur tuh. Nggak mungkin. Apalagi kalau si Rismon sudah ngajak-ngajak istrinya untuk join gitu. Join penelitian, join investigasi. Nah, agak susah kalau dia mau ngaku. Tifa nih, mungkin Tifa masih ada peluang nih buat dia ngaku nih. Apa sebenarnya nih? Apalagi ya, kalau kita lihat Egy Sujana ini sudah ninggalin kalian. Dia itu ke London, ke Amnesty International. Itu sok-sokan aja, gimmick-gimmick doang. Dia itu cuma menghindari pengumuman tersangka dia. Dia ini takut sebenarnya. Kenapa saya bilang takut ya? Sudah saya jelaskan tadi. Awal-awal dia melapor ke Barreskrim, dia sebagai ketua TPUA. Katanya ya udah dibawa bukti-buktinya dan segala macam. Tapi ketika dipanggil polisi, sudah Pak Jokowi melapor. Bahkan ketika Pak Jokowi melapor, dia masih garang loh. Masih teriak-teriak loh. Ini yang kita tunggu-tunggu. Waduh. Tapi ternyata, aduh, di mana ini? Ayolah Tifa.
Yang ngaku, Anda udah ditinggalin nih sama Egy Sujana nih. Dia udah menyelamatkan diri nih. SDM, selamatkan diri masing-masing. Apalagi sekarang si Kojinudin udah jarang kita lihat kan batang hidungnya kan. Udah jarang kita lihat batang hidungnya. Kemana nih kawan-kawan kalian ini? Sekarang yang sering tampil cuma Roy Suryo, Rismon, TPUA gitu ya kan. Kuasa hukum Tifa yang orang perawakan Arab itu juga tuh yang orang tua. Nah, Kojinudin ini udah jarang tampil teman-teman. Apakah Kojinudin juga udah tahu nanti nasibnya bakal buruk ketika dia melanjutkan hal ini? Nah, ini mereka ini sudah mencium bau-bau yang tidak sedap nih di kasus ini. Mungkin mereka akan terseret juga nantinya. Ini kan berbahaya teman-teman. Apalagi Kojinudin ya pentolan HT teman-teman. Orang sudah tahu jejak rekamnya seperti apa. Nah, hati-hati. Hati-hati. Dan tadi ya siapa? Pak Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang sudah mengatakan kalau ucapan dari Prof yang kemarin tuh mantan rektor UGM Sofyan Effendi itu ternyata bisa masuk ke ranah hukum walaupun dia minta maaf. Wah, ini gawat ini. Tapi ya lagi-lagi seperti yang saya katakan sebelumnya, framingnya pasti ya ditekan lah, dikriminalisasi lah, ada sebuah kekuatan besar yang membungkam Prof Sofyan Effendi. Wah, ini framing-framing yang mereka buat. Tapi benar juga kata Pak Ricky Sitohang. Ya, klarifikasinya mungkin hanya ditonton 10.000 orang. Tapi ketika dia mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, Pak Jokowi itu tidak lulus S1 Kehutanan UGM, skripsi Pak Jokowi itu tidak benar, tidak pernah diuji, nggak ada nilainya dan lain sebagainya, itu ditonton mungkin ya 1 juta atau 2 juta orang. Jadi orang sudah teracuni duluan sebelum dia klarifikasi. Makanya ini sangat berbahaya teman-teman. Jangan sampai sekarang orang bebas saja mengeluarkan statement tanpa mau mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Nah, ini kan bahaya. Ini kan tuduhan serius teman-teman. Apalagi menyangkut ijazah seseorang, mantan kepala negara. Aduh, nah udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.